Selamat pagi. Kembali bersama saya, Evangelis Inneke Wahyudi, dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Lamborghini. Oke, baik, untuk renungan hari ini mari kita ambilkan dulu. Ini adalah ayat favoritnya seorang sahabat saya yang paling saya kasih. Yuk mari kita buka sekarang di kitab Amsal 6 ayat ke-6 sampai ke-8. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Pergilah kepada semut, hai pemalas, perhatikanlah cara hidupnya dan jadilah bijaksana. Yang tidak mempunyai pemandu, pengawas atau pemimpin, ia menyediakan rotinya pada musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Oke, di sini dikatakan bahwa kita harus belajar dari semut ya, yang biarpun nggak punya pemimpin, nggak ada yang ngatur, tapi mereka walaupun nggak ada yang maksa, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang marahin, tapi menyediakan makanannya ya. Nah rekan-rekan, artinya apa? Banyak sekali saya mendengar ada orang tua, bahkan ada banyak juga para leader atau pemimpin, para bos ya, para atasan di gereja, yang saya dengar mereka berkata, kamu tuh jangan males, gak boleh males. Tapi hari ini saya mau berkata, jadilah malas. Loh kok begitu? Iya, saya katakan jadilah malas. Loh kok begitu, kenapa? Saya terangin dulu ya, jangan dipotong ucapan saya. Jadilah malas, contohnya apa? Mamanya rekan saya adalah seorang kepala dapur dari sebuah restoran cepat saji ya, di mana katanya restoran cepat saji itu menggunakan ada belasan rempah-rempah pilihan, ada banyak bumbu-bumbu pilihan. Restoran cepat saji itu menyediakan masakan yang terbuat dari belasan rempah-rempah pilihannya, jadi dari banyak bumbu-bumbu pilihan. Sepertinya gampang ya, tapi kalau Anda mau tahu satu hal, restoran cepat saji ternyata juga tidak instan. Jadi yang katanya ada belasan atau bahkan puluhan ya, resepnya itu ada puluhan rempah-rempah pilihan, ternyata itu diimpor dari luar negeri. Dan di luar negeri tempat restoran itu berasal, ternyata itu dipersiapkan. Jadi itu setiap masakan yang Anda nikmati di restoran itu di Indonesia, ternyata sudah disiapkan 3 bulan sebelumnya di luar negeri. Jadi bumbu-bumbunya itu dari luar negeri disiapkan dulu, lalu dijadikan serbuk ya, sehingga akhirnya bisa diekspor ya, dikirim ke banyak negara, lalu sampai ke Indonesia, serbuk itu dipersiapkan lagi. Jadi kalau Anda makan makanan dari restoran cepat saji itu, Anda mau makannya instan. Memang Anda pikir ini fast food atau makanan cepat, tapi ternyata menyiapkan makanan cepat saji itu juga ternyata tidak cepat. Ternyata ada proses yang panjang. Bahkan konon kabarnya yang saya dengar dimulai 3 bulan yang lalu di luar negeri. Jadi rekan-rekan, semua bumbu-bumbu itu dipersiapkan dulu, dibuat seperti bubur, setelah itu dikeringkan, lalu serbuknya ya atau tepungnya itu yang dikirimkan ke seluruh dunia di mana restoran itu punya cabang. Jadi rekan-rekan, tidak ada yang instan. Nah intinya apa? Hari ini saya berkata, Anda boleh malas, jadilah malas. Jadilah malas teman-teman. Tapi konteksnya adalah siapkan makanan Anda. Justru karena Anda ini pengen malas, Anda nggak boleh malas. Paham nggak? Seperti restoran cepat saji yang saya ceritakan tadi, sepertinya cepat ya, makanya orang datang ke restoran itu dalam waktu sekian menit udah bisa terima masakannya. Tetapi karena justru restoran itu maunya cepat, mereka pengennya malas, justru persiapannya itu 3 bulan sebelumnya. Nah ada banyak contoh kasusnya. Misalnya saya ya, saya ceritakan begini bukan karena saya mau menyombongkan diri, bukan, tapi supaya Anda tahu ini ilustrasi aja. Saya sekarang di era COVID ini tetap bisa makan. Tentunya income saya turun banyak. Saya nggak bisa beli-beli hal yang saya ingin beli sekarang ini. Tapi untuk makan, saya bisa makan bersama dengan keluarga saya. Kenapa? Karena saya tahu saya ini orangnya males. Jadi saya sengaja ambil kerjaan yang mana saya tahu bahwa pada saat ada keadaan di mana saya nggak bisa bekerja lagi, tetap saya masih punya income yang residual ya. Masih ada income
yang terus masih berlanjut selama beberapa bulan ke depan ya, 2 tahun ke depan lah ya. Jadi rekan-rekan, kenapa kok saya kerja seperti ini? Karena saya malas. Jadi kalau saya malas, saya harus mempersiapkan jenis pekerjaan yang bisa sewaktu-waktu kalau saya sampai nggak bisa kerja, ya seperti saat COVID seperti ini, saya masih bisa makan. Dan ada banyak contoh-contoh lainnya ya rekan-rekan. Jadi kalau saya bilang, jadilah malas. Justru kalau Anda ini mau malas, maka Anda harus rajin ya. Sama seperti semut. Dikatakan tadi semut itu menyiapkan makanannya. Nah artinya apa? Artinya kalau menyiapkan makanan, orang harus ekstra repot, harus ekstra kerja. Kalau orang-orang kerja ya udah buat makan hari itu gampang. Tapi kalau semut yang menyiapkan makanannya, artinya apa? Dia menyiapkan makanan berarti dia harus repot-repot dulu di awal, supaya kalau nanti tiba musim dingin, dia nggak bisa cari makan, dia bisa makan. Jadi istilahnya, karena semut itu males, pada waktu musim dingin nanti dia nggak usah kerja lagi, dia bisa makan, maka dia harus rajin. Jadi kalau Anda sekarang dibilangin oleh orang-orang atasan Anda, bos Anda, atau mungkin Anda seorang bos, Anda bilang kamu tuh nggak boleh males. Salah. Menurut saya, jadilah malas. Nggak apa-apa, jadilah orang malas. Tetapi kalau Anda mau malas-malasan, berarti Anda harus prepare. Nah, untuk prepare, Anda harus ekstra rajin. Jadi hanya saya berkata, buat Anda yang pengen malas, sure, why not? Jadilah malas. Jadilah orang yang bilang apa? Gua pengennya kerja 3 bulan aja, Pak. 9 bulan saya gue pengen malas-malasan. Itu bagus. Jadilah orang seperti itu. Tetangga saya dulu waktu saya tinggal di apartemen, tetangga depan rumah saya itu adalah orang ya, bahkan ada gosip ya, ibu itu mungkin istri simpenan karena ibu itu nggak pernah kerja, suaminya nggak tahu di mana. Tapi ternyata waktu saya berkunjung ke rumah ibu itu ya, untuk nawarin asuransi ya, untuk nawarin dalam pendidikan buat anaknya, ternyata suaminya ada di rumah. Suaminya itu adalah seorang trader saham ya. Jadi suaminya itu bekerja dengan sangat giat, bahkan kadangkala dia bilang ya, sampai 18 jam sehari. Begitu bursa efek yang di negara ini tutup, dia ambil lagi main di negara lain lagi. Dia kerja hampir full seharian penuh, dia bekerja. Gunanya buat apa? Dia bilang, Pak, karena saya ini orang males, Pak. Saya pengennya itu kerja 9 bulan, itu kerja 3 bulan aja. 9 bulan saya mau jalan-jalan sama istri saya, sama anak saya. Saya nggak mau anak saya itu kayak teman-teman dia. Papanya itu nggak pernah kelihatan karena kerja terus ya. Jadi pada waktu liburan, anaknya mau libur, papanya kerja. Pada waktu lebaran ada libur panjang, papanya kerja. Pada waktu istrinya butuh apa-apa, nggak ada duitnya, harus kerja ekstra lagi untuk punya uang. Saya nggak mau seperti itu. Jadi teman-teman, kalau Anda merasa nggak boleh malas, boleh, jadilah malas. Tapi prepare untuk kemalasan Anda ya. Sama kayak tetangga saya, bahkan sama kayak sekarang saya mungkin ya. Saya bisa malas-malasan di era COVID seperti ini, karena toh nggak bisa keluar juga. Saya nggak bisa keluar ketemu orang-orang karena banyak orang nggak mau saya temui juga. Jadi gimana? Saya harus prepare. Saya ada di lini bisnis di mana saya sekarang kalau saya nggak bekerja pun saya masih bisa makan. Tentu nggak bisa mewah-mewahan, nggak bisa beli-beli apa yang saya suka, tapi saya nggak perlu utang. Saya nggak perlu sampai nggak bisa makan. Tetap saya bisa makan, untuk saya dan keluarga saya masih bisa makan. Jadi kalau Anda bilang mau malas-malasan, sure, why not? Silakan malas-malasan, tapi be prepared supaya pada waktu Anda tiba saatnya Anda mau malas-malasan, Anda sudah siap dan gak jadi beban bagi orang lain. Nah, hari ini saya mau katakan, tenang aja, dalam nama Yeshua HaMashiach, Anda pasti akan diberi hikmat untuk Anda bisa prepare untuk hari-hari di mana Anda malas. Terakhir teman-teman, pada waktu saya masih di pekerjaan yang lama, sama. Saya juga pengennya malas-malasan. Kenapa? Saya pengennya itu kerja biasa aja. Tetapi selama nanti bulan September, Oktober, November, Desember, saya bisa pergi untuk mission trip ya. Jadi buat teman-teman ada yang bilang, anak muda biasalah kalau mau main-main, kalau mau have fun. Sorry, jangan samain masa muda gua sama masa muda Anda. Waktu saya masih muda sekali, saya 3 bulan selalu saya sempatkan untuk mission trip. Saya kerja, siapkan uang. Setelah itu saya 3 bulan pergi bergabung dengan sebuah yayasan misi untuk mission trip. Kenapa kok saya bisa ya? Kenapa kok saya bisa males-malesan minta uang orang? Tidak, saya prepare sehingga setelah saya kerja sekian lama,
3 bulan saya bisa pergi untuk melayani Tuhan lewat mission trip ya, pergi ke daerah terpencil, ke hutan-hutan, ke desa-desa untuk mengabarkan Injil daripada Bapa Yahweh bersama Yeshua HaMashiach. Jadi kalau Anda orang yang pengen palas-palasan, sure, why not? Tapi be prepared. Jangan sampai Anda malas lalu Anda jadi batu sandungan. Tapi nggak apa-apa Anda malas asal Anda prepare dan Anda sudah menyiapkan makanan Anda seperti semut, maka Anda sudah melakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Ya, kiranya Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach memberkati Anda dengan dahsyat melimpah luar biasa. Haleluya. Amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.